Oke, Mas Jatmiko. Ya. Perkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jatmiko Alfian, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Saya kelompok 3, izin bertanya terkait dengan penyampaian dari awal itu udah luar biasa banget. Nah, langsung ke poinnya aja karena waktu juga udah mepet. Tadi yang dibahas oleh Bapak Dr. Antonius itu mungkin saya menyoroti yang terkait dengan terkait dengan Lina, Maria dan Vicky sebagai motivasi hidup gitu. Mungkin dari video itu kita kan acaranya ini kan Pancasila, kita acaranya di Indonesia, di Jakarta, di webinar ini gitu kan Pak. Nah, saya mungkin salah satunya saya kurang memahami kenapa sih Bapak memberikan contoh-contoh dokumentasi luar negeri gitu, bukan walaupun itu memotivasi. Kenapa tidak di Indonesia gitu? Sedangkan di Indonesia kan banyak gitu orang-orang yang memotivasi ataupun orang yang cacatnya lebih dari itu. Mungkin ada, hanya saja tidak terdokumentasi. Nah, ini peran pemuda gitu. Mungkin kita harus dokumentasikan hal seperti itu. Nah, maksud dari Bapak memberikan, menayangkan itu seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, Dr. Bondan ya, Dr. Bondan Kanoyoso. Nah, terkait dengan membumikan Pancasila Pak, kita mahasiswa, kita di kampus, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan lain sebagainya. Ketika kita menyinggung terkait dengan radikalisme, itu kan sensitif Pak. Dia bisa melakukan hal apapun gitu kan. Siapa sih yang mau dibilang radikalisme padahal dia tidak radikalisme gitu kan. Dia tidak radikal gitu kan. Dia hanya mukul dibilang radikal, dia hanya mengancam dibilang radikal. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal seperti itu? Nah, ini yang terakhir sangat menarik terkait dengan kunci sukses kepada Prof. Barusan saya mungkin langsung ke kreatifnya nih. Mungkin tadi disinggung di YouTube-nya nih Prof. Nah, di YouTube-nya itu yang viral sekarang, yang menarik itu malah hal yang konyol gitu, hal yang lucu dan hal yang nggak masuk akal, ngeprank dan sebagainya gitu loh. Itu kan secara tidak langsung kalau orang yang menilai dari satu sisi itu tidak mendidik. Tapi kalau kita lihat dari dua sisi, oh itu mendidik karena dia memberikan contoh yang tidak baik. Kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Nah, malah hal-hal yang sejarah, Soekarno, Pancasila dan sebagainya, undang-undang dan sebagainya itu hanya ditayangkan pada saat seminar. Hanya kita lihat pada saat seminar saja, oh ini seperti ini loh. Kenapa kalian tidak seperti ini? Hanya ditayangkan itu aja, itu tidak viral gitu loh. Apa itu kurang kreatif mengelolanya atau seperti apa Pak? Seperti apa Prof? Mungkin itu aja sih singkatnya. Terima kasih, saya Jatmiko Alfian. Baik, saya persilakan Prof dulu karena ini materi Prof. Baik, Dr. Anton, terima kasih dan juga terima kasih Saudara Alfian. Jadi pertanyaan tadi kenapa ya tentang Pancasila tidak viral di YouTube ya, Alfian gitu kira-kira ya? Yang di YouTube malah ada street food begitu ya, yang viral itu malah ini ya, street konten yang lucu-lucu gitu maksudnya ya. Tugas Anda lah bagaimana memviralkan, membumikan Pancasila ini. Gitu lah Dr. Anton gitu ya. Tugas saudara semua, nah bagaimana berkolaborasi kelompok-kelompok, yuk kita bikin video, yuk kita bikin konten sehingga nanti bisa viral di YouTube. Itu tugas Anda anak-anak muda. Itu namanya kreativitas yang saya maksud tadi. Anda bisa berkonten loh. Dan sangat kuat ya, tapi saya kira bisa dikelola. Tapi dalam tahapan ketika radikalisme itu sampai di masyarakat itu jadi problem ya. Meskipun radikalisme itu mungkin ditolaknya dari kalangan-kalangan tertentu, tapi memang harus kita akui ya bahwa memang salah satu yang paling kuat berpengaruh itu adalah di tingkat kampus. Itu betul. Tetapi selama ini yang kita lihat justru ketika dia berkembang keluar dari kampus itu yang jadi masalah. Ya, selama ini di kampus ada unsur-unsur yang radikal, tetapi unsur-unsur itu tidak pernah kemudian mengakibatkan dampak yang mungkin destruktif di lingkungan kampus. Nah, tetapi kemudian orang-orang yang mengusung radikalisme tadi itu sebagian memang dari kalangan kampus, gitu ya. Nah, itu yang dibawa keluar.
Nah, itu saya kira jadi problem. Nah, makanya menjadi sangat strategis sebetulnya untuk memperkenalkan dan kemudian mencoba mengajak teman-teman yang berasal dari lingkungan kampus untuk mencoba untuk meredam radikalisme. Tujuannya sebetulnya ke arah sana. Maka pelatihan ini didukung oleh kami di Gerakan Pemimpinan Pancasila untuk melibatkan para mahasiswa, terutama ujung tombak sebetulnya. Jadi menjadi tugas kita semua untuk mengatasi. Dan saya kira materi-materi yang diberikan hari ini adalah salah satunya adalah upaya sebetulnya untuk kasih dan bahkan jika perlu mengatasi radikalisme. Meskipun saya tahu betul bahwa itu tidak akan pernah hilang. Ya, radikalisme akan selalu ada dan tidak selalu berkenaan dengan agama, ideologi apapun. Itu selalu ada bagian-bagian yang radikal. Dan ini adalah satu proses yang dinamika yang biasa saya kira yang muncul. Cuman kadang-kadang radikalisme itu terlalu kuat seperti akhir-akhir ini yang kita rasakan. Tapi kalau mengharapkan bahwa tidak ada radikalisme di kampus apalagi, itu saya kira akan sulit ya. Yang penting nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari kepribadian bangsa Indonesia itu tetap kuat di kalangan generasi muda. Nah, tentu saja tetap ada yang terpengaruh dengan radikalisme. Tidak mungkin 100% semuanya itu berjiwa Pancasila. Saya tahu betul itu. Tetapi yang paling penting adalah mayoritas di antara kita semua ini memiliki kesadaran yang kuat bahwa bangsa kita ini mewarisi satu nilai-nilai yang luar biasa yang dari tadi kita sampaikan dengan berbagai macam metode dan cara, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, saya kira ini mungkin ikut menjawab tadi kenapa mungkin nanti dijawab lebih jelas oleh Dr. Antonius Manurung. Tapi saya kira kenapa contohnya pakai contoh-contoh dari luar, itu untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu universal. Nilai Pancasila tidak hanya bisa dilihat dalam masyarakat Indonesia. Tidak. Jadi nilai Pancasila itu sebetulnya bukan hanya digali dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga hasil dari percampuran ataupun dari menyerap berbagai gagasan besar yang ada di dunia. Dan itu bisa dilihat dari pidato Soekarno. Dia menyebutkan dengan jelas bahwa dia menggali Pancasila dari dalam rahim bumi Indonesia, tetapi juga dengan mempelajari berbagai pemikiran yang berasal dari seluruh dunia. Jadi saya kira contoh-contoh tadi itu sangat konkret ya, untuk menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah diwariskan kepada bangsa Indonesia, tapi nilai-nilainya itu bisa diangkat sampai ke tahapan yang universal ke seluruh dunia. Nah, nanti saya nggak tahu nih apakah pendapat saya tadi bisa diterima oleh Dr. Antonius Manurung. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Bondan. Saya menambahkan, Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 mengatakan demikian, nasionalisme akan tumbuh subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Artinya, nasionalisme yang kita miliki dan yakini itu tidak bisa tumbuh di taman yang bukan di taman sarinya internasionalisme. Berikutnya Bung Karno mengatakan, nasionalisme yang tidak tumbuh di taman sarinya internasionalisme itu adalah chauvinisme atau nasionalisme sempit. Oleh karena itu salah satu nilai dari Pancasila 1 Juni. Dan kita boleh belajar dari siapapun. Karena begini juga yang kedua, teman-teman. Kita tidak bisa menutup apapun kalau secara jujur dan terbuka. Semua agama yang ada di Indonesia adalah bukan agama asli, tapi merupakan impor dari luar. Tapi kita meyakini serta-merta, mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita punya agama asli, tapi kita tetap meyakini yang datang dari luar. Tidak bertentangan dengan nilai nasionalisme dan Pancasila. Karena apa yang kita dapatkan nilai-nilai dari luar, yang bersifat universal, yang membangun keberadaban dan peradaban, tentunya akan menjadi satu sikap yang positif untuk diteladani. Namun demikian, apa yang mungkin Saudara Alfian pikirkan, saya 1000% sangat setuju. Kalau ada contoh yang lebih baik, pribadi yang multi talent,
mari kita berbagi, sharingkanlah di grup. Ini ada contoh. Jadi the next time dalam pelatihan mendatang, selain menunjukkan Lena Maria atau Nick Fujicik, juga ada yang lain. Dengan rendah hati, saya menantang Bung Jatmiko untuk melakukan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Bondan, saya kira senampas sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Baik, demikian ya.